Ya, tadi dikatakan bahwa modul project itu kan salah satu ciri khas dari kurikulum mereka. Di kurikulum sebelumnya nggak ada ya, kalaupun ada project paling project yang di kelas ya kan. Tetapi ini project yang melibatkan dalam satu kelas biasanya, terus kemudian juga persiapannya sangat luar biasa. Jadi menyusun model project ini menjadi jaminan acuan bagaimana siswa itu dalam proses penyusunan project itu kolaborasinya mereka ada, belajar kolaborasi, belajar berpikir kritisnya, problem solvingnya dapat. Jadi model ajar ini memang menjadi pedoman acuan dalam pembelajaran pencapaian profil pelajar Pancasila itu. Jadi yang diharapkan pada saat panen karya itu bukan hanya menampilkan hasil produk, tetapi ada sesuatu yang didapatkan siswa dalam proses penyusunan proyek itu gitu, seperti itu. Jadi modul proyek itu ya memungkinkan siswa belajar ya lebih fleksibel, lebih enjoy. Kalau yang kemarin sih yang tidak mendapatkan kurikulum merdeka merasakan bahwa enak ya kurikulum merdeka gitu, kolaborasinya enjoy gitu, terus mereka juga merasa lebih tertantang gitu menyelesaikan satu proyek gitu, malah pada pengen gitu ya kakak-kakak kelasnya seperti itu. Ya, tentu untuk menyusun modul project itu, yang pertama tujuan dulu ya, tujuan pembelajarannya apa. Terus kemudian dua metode, setelah itu nanti hasil yang diharapkan apa, disesuaikan dengan tema yang sedang dipilih gitu kan. Nah, kalau menurut saya memang untuk merancang proyek ini kita benar-benar untuk menumbuhkan keterampilan berpikir abad 21 dari siswa ya, dari dia tadi 4C tadi ya, kolaborasi, kreativitasnya, terus berpikir kritisnya, terus sama komunikasinya ya. Jadi memang harus dibiasakan mereka membuat satu proyek. Karena ke depan juga ketika mereka bekerja mereka akan melakukan satu proyek-proyek pekerjaan gitu. Jadi mereka harus sudah terbiasa di sekolah, apalagi misalnya saya mengajar di SMA ya. Nah, mereka harus mempunyai skill-skill tersebut. Kemarin kita berturut-turut ya, 2 tahun berturut-turut kita mengadakan kolaborasi project itu tentang wedding organizer pernikahan. Jadi anak tuh menyusun dari proposal, anggaran, pembagian tugas panitianya. Jadi ada yang berapa biaya dekornya, muanya siapa, terus kemudian biaya catering untuk yang diundang siapa saja, termasuk guru juga diundang. Terus dengan tema budaya yang mau dipakai apa, termasuk kostum semua, yang mau jadi MC siapa, bahkan mengisi acara itu siapa gitu ya. Nah itu kita kolaborasi dengan mata pelajaran PKWU, sejarah, seni, agama juga, pendidikan agama. Dan tiap kelas itu hasilnya ada yang budaya beda-beda ya, dan kita bisa melihat masing-masing kelas itu kreativitasnya beda-beda. Ada yang dekornya itu kayak bener-bener dekor orang menikah gitu, terus ada yang MC-nya itu kayaknya udah profesional anak itu ya, bahkan sampai tukang soundnya itu dari anak gitu. Ternyata ada anak yang dia bisa itu gitu menguasain tentang sound, bahkan ada yang apalagi menyanyi ya, dia menjadi menyanyi di acara itu. Bahkan ada yang menjadi IO-nya itu menuntun besan seperti apa, terus catering juga anak-anak menyiapkan makanan seperti apa, menyajikan, terus mempersilahkan tamu datang. Jadi mereka semua punya peran masing-masing. Dan kalau dalam ekonominya yang kita nilai adalah penghitungan biaya. Jadi mereka itu seandainya mereka menjadi wedding organizer, berapa biaya yang bisa mereka tawarkan ke konsumen gitu. Dan itu satu skill juga ya, karena kalau nggak pernah berlatih juga mungkin mereka nggak pernah tahu gitu. Ya mungkin ke depannya mereka bisa membuat perusahaan sendiri, IO sendiri seperti itu. Audio Jungle.